Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, khususnya pengukuran panjang. Mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami cara mengukur panjang benda. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu ukuran dengan suatu ukuran yang lain yang sejenis sebagai patokan. Panjang didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan jarak dua titik. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. Ukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Nah, pengukuran juga bisa disebut sebagai suatu usaha untuk mengetahui berat, panjang, tinggi, suhu, kecepatan, dan lain-lain dari sebuah benda. Nah, pengukuran biasanya menggunakan alat ukur. Berbagai alat ukur yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggaris, meteran, timbangan, termometer, dan lain-lain. Nah, sekarang alat ukur panjang, contohnya penggaris. Nah, itu contoh penggaris ya, kalian pasti punya ya. Kemudian ada juga selain penggaris, alat ukur panjang yaitu meteran pita dan meteran gulung. Nah, manfaatnya apa? Meteran pita dan meteran gulung. Nah, meteran gulung digunakan untuk tukang kayu, tukang bangunan. Ini dipakai untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, juga lebar jendela dan sebagainya. Meteran gulung digunakan juga untuk mengukur benda yang cukup panjang, misalnya ruang kelas, halaman, lapangan, kebun, taman, dan sebagainya. Meteran pita biasanya dipakai oleh para penjahit untuk mengukur panjang kain biasanya ya. Kemudian satuan panjang. Nah, satuan panjang yang biasa digunakan dalam pengukuran adalah mm atau milimeter, cm atau sentimeter, m atau meter. Kemudian, penggaris ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan satuan panjang cm dan mm. Itu contohnya penggaris. Nah, kita lihat angka di sini. 0 sampai 1. Ini panjangnya berapa? Itu satuannya sentimeter. 1 sampai 2 itu sentimeter. Apabila 0 sampai garis pertama, ini bukan cm tetapi mm atau milimeter. Jadi 0 sampai 1, angka 1 ini sentimeter, tapi kalau 0 sampai yang kecil ini milimeter. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm. Karena kecil-kecil ini, garis kecil-kecil ini jumlahnya ada 10 ya. Dari sini sampai sini jumlahnya 10. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, kemudian cara mengukur panjang benda dengan penggaris ukur. Caranya bagaimana? Pertama, pastikan salah satu ujung benda harus sejajar dengan angka 0 cm pada penggaris. Kemudian lihat ujung akhir benda dengan hasil penggaris ukur. Kita lihat ujung yang berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini contohnya ujung ini ditempelkan ke 0. Ujung yang lain ini nanti sampai berapa? Tergantung panjang bendanya ya. Contoh lagi. Nih, ujung yang pertama didempetkan, disejarkan dengan angka 0. Nah, nanti tergantung kita lihat ujung yang lain nanti pas ke angka berapa. Berarti ini panjang bendanya. Nah, contoh yang lain nih, panjang pensil nih. Ujung pertama dihimpitkan dengan 0. Ternyata panjang pensil sampai sini
Oh, ternyata 2. Lebih 2. Lebih 2 mm. Jadi panjang pensil ini berapa? 2,2 cm. Kalau yang ini berapa panjangnya? 4 kah? Oh, bukan, tetapi 3,9 ya, cm. Kalau ini berapa ya? 0 nih ke 2,5 ya. 2,5 cm. Gitu ya. Salah satu ujung diimpitkan 0. Kemudian, hasil pengukuran tidak selalu menunjukkan angka yang tepat sesuai satuan ukuran. Jika pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, maka kita harus menggunakan pembulatan ke satuan cm, meter, dan lain-lain yang terdekat. Nah, aturan pembulatan satuan panjang kita lihat. Ya, pertama, jika kelebihan panjang 5 mm atau lebih dari 5 mm, maka pembulatan ke atas menjadi 1 cm. Jadi kalau misalnya tadi 5 atau panjangnya 5,2 misalnya, maka 5,6 misalnya, maka dibulatkan menjadi 6 cm. Nah, contoh yang lain. Jika kelebihan panjang kurang dari 5 mm, maka pembulatan ke bawah menjadi 0 cm. Jadi kalau tidak ada 5, dihilangkan pembulatannya ke bawah. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat nih, lihat kayu nih. Atau pensil sama aja ya. Lihat nih. Berapa panjang kayu pada gambar? Ya, ini panjang kayu ya. Kayu ya, pensil dari kayu. Nah, 3 cm lebih 7 mm. Nih lihat. 3 lebih 7. Ini 5, 6, 7. Lebih 7 mm. Dibulatkan menjadi 4. Ya, karena ini lebih mendekati 4. Maka panjang kayu atau pensil ini 4 cm. Ya. Contoh yang lain. Nah, ini panjang pensil, lihat. Berapa panjang pensil pada gambar? Nah, ini lihat. Ini ujung, maaf, ujung pertama 0. Kemudian 2 sini lebih 2. Berarti 2,2. Maka dibulatkan ke bawah. Jadi panjang pensil sama dengan 2 cm. Oke. Satuan ukuran panjang kita lihat. Kalian pernah dengar ya? km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, kalau turun kalikan 10. Turunnya 1 kalikan 10. Turunnya 2 kalikan 100. Bukan kalikan 20 ya, ingat. Tetapi kalikan 100. Nolnya harus 2. Kalau turun 3, nolnya harus 3. Kalikan 1000. Sekarang kalau naik dibagi. Dibagi berapa? Setiap naik 1 dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat. Nah, contohnya soal seperti ini. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. 2 tangga dibagi 100. 3 tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Misalnya ini ada soal. 1 cm berapa m? Berapa meter? Dari cm ke m naik 2 tangga. Sehingga dibagi 100. 1 dibagi 100 M sama dengan belakang koma ada 2 angka, maka 0,01 M. 100 M jadikan km, meter jadikan kilometer. Meter ke kilometer naik 3 tangga, sehingga dibagi 1000. Maka 100 dibagi 1000 km sama dengan 0,1 km. Kok bisa 0,1? Lihat. 0 di atas ada 2, 0 di bawah ada 3. Ini memiliki 0,2, coret. Yang bawah menyebutnya coret 2, 0. Tinggal 1/10. Maka di belakang koma hanya 1 angka. Maka 0,1 km atau kilometer. Ingat ya, bisa ya. Sekarang, setiap turun 1 tangga dikali 10.
2 tangga dikali 100. 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya. Misalnya, 1 meter dijadikan milimeter. Meter ke milimeter turun atau naik? Oh, turun. Turunnya 3 tangga. Sehingga dikali 1000. Contohnya itu ya. Nah, 1 kali 1000 milimeter sama dengan 1000 milimeter. Sekarang kita lihat contoh bawahnya. 1 kilometer ke sentimeter. Naik atau turun? Oh, turun 5 tangga. Maka dikali 10.000. Maka 1 km kalikan 10.000 cm sama dengan 100.000 cm sama dengan 100.000 cm atau cm. Nah, sekarang kalau penjumlahan, contoh soal yang penjumlahan dengan satuan ukuran panjang yang berbeda. 10 km ditambah 500 meter, ini km dan m berbeda ya. Maka kita jadikan m. Satuan harus disamakan lebih dahulu, yaitu 10 km dijadikan m dulu. Nah, dari km ke m itu turun atau naik? Turun 3 tangga hingga dikali 1000. Jadi 10 kalikan 1000 m sama dengan 10.000 meter. Nah, sekarang udah sama m ya, m dan m. Maka 10 km tambah 500 m sama dengan 10.000 m atau meter ditambah 500 m atau meter sama dengan 10.500 meter. Mengerti ya? Nah, anak-anak, kadang kalian mendengar istilah inci, feet atau kaki, yard dan mil. Kita lihat satu persatu. 1 inci sama dengan 2,54 cm atau 0,0254 meter. 1 feet atau kaki sama dengan 12 inci sama dengan 12 kali 0,0254 meter. Jadi berapa? 0,3048 meter atau 0,3048 meter. Ya, sekarang 1 yard sama dengan 3 feet sama dengan 3 kali 0,3048 meter sama dengan 0,9144 meter. 1 mil. Pernah ya mendengar mil ya? Ukuran mil. 1 mil sama dengan 1,85 kilometer. Nah, anak-anak jelas ya? Nah, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Nanti akan Ibu sambung lagi dengan materi berikutnya. Kalian tetap semangat, tetap sehat, dan rajin belajar. Terima kasih.